Mau touring naik motor matic sejuta umat kayak Beat, Vario, Mio, dan sebagainya. Apa sih yang harus dimodifikasi supaya perjalanan touring kalian tetap nyaman dan tetap durable ketika dibawa di perjalanan jauh selama ratusan kilometer dan berjam-jam. Yuk kita bahas apa aja modifikasi yang sebaiknya kalian lakukan untuk motor touring kalian. Oke teman-teman, jadi yang namanya touring adalah hobi yang nggak bisa ditawar-tawar ya teman-teman. Kita mau pakai motor apapun, mau motor matic kecil kayak gini, mau naik Vespa tua kayak begini, atau kalian punya moge sekalipun, namanya touring, ya harus dibikin enjoy apapun kendaraan yang kita punya. Nah masalahnya teman-teman ya, biasanya motor matic kayak begini itu tidak dirancang untuk perjalanan jarak jauh kayak Beat ya atau Vario 125 atau mungkin apa ya kayak Mio gitu ya. Itu kan motor yang sebenarnya dirancang oleh pabrikannya, oleh Honda, oleh Yamaha itu untuk motor komuter di dalam kota atau untuk jarak dekat. Tapi kayak misalnya kayak saya cuman punyanya Beat, apa iya keterbatasan ini menghalangi saya buat touring jarak jauh? Enggak dong, tapi ada beberapa hal yang bisa kita modifikasi di motor ini. Oke, kita mulai dari hal yang paling krusial ya teman-teman. Oke, yang pertama itu namanya touring, biasanya kita memakan waktu berhari-hari untuk melakukan perjalanan. Paling cepat ya mungkin 2 hari atau 3 hari, atau kayak kemarin saya ke Sumba itu sampai 16 hari teman-teman ya di luar rumah. Otomatis kita harus bawa barang bawaan yang cukup banyak. Nah, sedangkan kelemahannya dari motor matic yang ukurannya mini kayak begini itu adalah di nih kapasitas bagasi teman-teman. Nih, kalian lihat aja sendiri. Ya. Ini kapasitas bagasi yang di bawah jok ini paling ya berapa liter sih? Paling cuman 15 liter kali ya. Atau mungkin cuman berapa 18 liter, kecil lah intinya ya. Ini kalau saya simpen jas hujan di sini, terus ini ada toolkit segala macam, karena habis sudah teman-teman gitu, simpan sendal segala macam udah habis, nggak bisa dipakai nyimpan barang-barang lain, kecuali ya mungkin apa ya barang-barang kecil kayak sarung tangan gitu masih bisa lah dipaksain masuk gitu. Nah jadi otomatis kita harus bawa apa ya kayak suatu benda lagi atau suatu barang lagi yang harus kita bawa teman-teman di motor ini. Apakah itu? Nah ini dia jawabannya teman-teman. Box ya, top box. Top box ini adalah salah satu benda yang menurut saya kalau kalian touring ya, apalagi pakai motor begini, motor matic begini, itu setidaknya harus kalian beli. Kenapa? Ini menambah akomodasi kalian. Jadi kalau misalkan kalian nyimpen baju, nyimpen barang gitu ya, apalagi kalau kayak saya yang sambil ngevlog gitu teman-teman ya, otomatis barang bawaan itu cukup banyak. Nah sedangkan kalau kita bawa ransel doang nih, bawa carrier ya, carrier tas buat apa naik gunung gitu ya, kalau kita bawa di pundak gitu ya, kita gendong, wah pegel cuy. Terus kalau kita simpannya di sini nih, di tengah sini nih carrier, kalian pasti bawa carrier pasti ukurannya lumayan gede ya. Ini bisa nyampe sini nih teman-teman kalau full muatan. Ini akan apa? Ngeganggu mobilitas setang kalian. Udah gitu kalian kaki kalian gak bakal enak diem di sini gitu. Jadi saya juga tetap bawa dry bag ya teman-teman untuk barang-barang kayak baju apa segala macam. Dry bag itu kadang saya bawa, saya simpan di sini. Tapi dry bag ukurannya cuma segini ya teman-teman. Jadi dia tidak mengganggu sama sekali mobilitas pergerakan stang. Jangan sampai barang bawaan kalian itu tingginya melebihi sama atau melebihi stang, karena itu akan berbahaya ya teman-teman. Jadi modifikasi yang harus pertama kalian beli ketika touring naik motor kecil adalah top box. Nextnya teman-teman ya, yang harus kalian modifikasi, gak harus sih sebenarnya, tapi ya selera lah ya, cuma saya nyaranin buat kalian modifikasi.
itu adalah ini teman-teman ya, CVT ya. Jadi kalian saya saranin buat upgrade CVT. Kenapa? Karena ya terutama ya untuk kalian yang motornya Beat new generasi ini ya teman-teman, 2020 ke atas, itu biasanya dia punya tenaga yang cukup pas-pasan ya. Jadi salah satu cara untuk mengakalinya adalah kita upgrade CVT. Bisa kalian ganti roller ditambah per CVT, atau kalau kalian mau lebih enak lagi biasanya itu dengan mangkok gandanya dengan kampas gandanya juga gitu teman-teman ya. Tujuannya apa? Supaya akselerasi motor kalian lebih baik, power motor kalian lebih baik. Kenapa disarankan punya rasio tenaga yang lebih baik? Supaya kalau misalkan kalian ketemu trek ekstrim nih, contoh misalkan tanjakan ekstrim, kalian ke Dieng nih misalkan, itu motor kalian nggak kewalahan gitu. Atau misalkan ketika kalian nyalip di jalan lintas ya, di Pantura, jalur selatan, atau dimanapun kalian harus nyalip kendaraan, terutama kendaraan besar kayak bis, truk, itu kalian butuh power yang besar supaya apa? Kalian bisa melewati mobil-mobil yang pelan tersebut dengan lebih cepat. Ya, otomatis kalau misalkan kita bisa melalui mereka lebih cepat, otomatis akan jauh lebih aman. Bayangin kalau kalian nyalip bis, kalian ngeden gak nyampe-nyampe, sedangkan di depan udah ada kendaraan lewat. Waduh, PR banget. Nah, yang ketiga teman-teman, kalian bisa modifikasi kaki-kaki teman-teman ya. Kaki-kaki itu meliputi shock breaker dan ban. Nah, sebenarnya dua item ini sebenarnya bisa kalian modifikasi, bisa enggak ya. Makanya saya simpen di poin nomor 3, karena urgensinya sebenarnya ya 50-50 lah saya bilang. Cuma kalau saya teman-teman ya, berdasarkan pengalaman, apalagi kemarin yang touring ke Jogja bareng sama Kang Adit ya, dia menggunakan ban biasa teman-teman ya, ban biasa ukurannya standar, dan shock breakernya juga shock breaker ya, maaf ya, yang ya abal-abal lah bisa dibilang gitu. Walhasil ketika nyampe di jalan Dendels teman-teman, dia merasakan hal yang tidak nyaman. Jadi motornya mantul-mantul, sedangkan motor saya diem, nagen gitu ya. Ada jalan bergelombang, motor saya diem. Nah, motor dia mantul-mantul, walhasil dia nggak bisa ngikutin pace kecepatan saya itu teman-teman ya. Padahal waktu itu di jalan Dendels juga nggak kencang-kencang amat, cuma jalan 60-70 gitu. Nah, kalau ban, saya saranin kalian pakai ban yang ya minimal punya grip yang oke lah gitu. Kalau yang saya pakai ini Michelin Pilot Street ya teman-teman gitu. Nah, tapi saya saranin usahain jangan pakai ban racing, karena ban racing itu biasanya kalau di jalan basah itu agak licin gitu. Jadi pakailah, tetap pakai ban yang memang dikhususkan untuk road ya, untuk jalanan touring atau jalanan biasa kayak gini gitu. Jadi kaki-kaki dimodifikasi itu bisa menambah kenyamanan kalian ketika di perjalanan gitu ya. Kayak shock breaker, saya pakai shock breaker ini, itu terbukti bisa meredam guncangan dengan sangat baik ya. Walhasil perjalanan saya terasa lebih nyaman. Efeknya kemana? Ke badan juga teman-teman, badan kerasa lebih fit, badan nggak terlalu capek karena nggak ngayun-ngayun gitu ya. Terus kalau ban ya ini lebih ke safety aja gitu. Terus rem gimana Kang? Nah, kalau saya pribadi ya teman-teman, rem saya pakai standar aja, karena menurut saya rem standar ini walaupun secara kemampuan ya, rem Beat ini juga nggak bisa dibilang bagus-bagus amat, karena memang diperuntukannya untuk dalam kota ya. Tapi saya rasa dengan bobot motor segini, terus dengan cara saya bawa motor, terus pace kecepatan saya selama touring, saya rasa masih mumpuni lah, masih cukup buat dipergunakan rem yang standar ini gitu. Alangkah lebih bagus memang kalau kalian upgrade, paling nggak minimal selang lah ya teman-teman, selang rem. Terus kalian juga bisa pakai disc brake yang ukurannya sedikit lebih besar. Kalau ini kan 190, kalian bisa pakai 220 selang rem. Kalau mau lebih advance lagi, kalian bisa ganti master remnya gitu. Tapi ingat, untuk rem jangan terlalu overspec teman-teman. Karena apa? Ini motor ini ringan, jadi kalau kalian remnya terlalu pakem malah berbahaya. Begitu kalian refleks kaget,
kalian tekan sekali jadi kunci nih ban depan gitu ya. Kalau rem standar kecil kemungkinannya untuk kunci karena ya memang kemampuan pengeremannya juga ya segitu-segitu aja gitu teman-teman ya. Jadi yang ketiga itu adalah kaki-kaki, kalau kalian mau ubah silahkan, enggak juga nggak apa-apa teman-teman gitu. Nah yang terakhir teman-teman, yang keempat, aksesoris tambahan ya. Aksesoris tambahan itu lebih untuk kenyamanan berkendara kalian. Jadi ini mau kalian pasang boleh, enggak pun tidak mengganggu sebetulnya. Cuma memang kalau barang-barang ini ada, itu akan menambah kenyamanan touring kalian. Nah yang saya saranin kalian pasang aksesoris tambahan itu adalah phone holder kayak gini teman-teman ya. Phone holder ini berguna, walaupun saya juga agak jarang pakai, tapi kalau kalian tersesat teman-teman, ini berguna banget ya. Ini berguna untuk buat nyimpen HP untuk kalian baca peta gitu ya. Jadi ini salah satu benda kecil yang cukup berguna teman-teman. Terus yang kedua, kalian bisa tambahin lampu teman-teman ya, lampu lampu tambahan. Kalian bisa pakai bilet ya, ganti bilet atau ganti proyektor, atau kalian bisa tambahin lampu ekstra fog lamp ya, tambahan kayak Duromoto yang gitu-gitu. Nah tapi kalau saya pribadi teman-teman, saya lebih nyaranin kalian pakai lampu tambahan. Kenapa? Kalau lampu utama, kalau pakai bilet teman-teman ya, atau pakai proyektor di lampu utama, ketika dia mati kalian gak ada cadangan lampu ya. Apalagi namanya modifikasi, kadang-kadang errornya ada aja. Tapi kalau kalian pakai pakai fog lamp tambahan, pakai kayak Duromoto gitu-gitu, setidaknya kalau misalnya lampunya mati, kalian masih punya headlamp utama yang masih standar ini. Ini juga nih teman-teman, kunci stang ya, atau kunci ganda. Ini penting nih. Andai kata kalian dapat penginapan atau dapat hotel, atau kalian di daerah yang sekiranya rawan teman-teman, seenggaknya motor kalian akan tetap aman lah kalau misalkan kalian pakai kunci tambahan seperti ini gitu ya. Ya walaupun nggak ngejamin motor kalian nggak bakal hilang ya, tapi setidaknya maling itu akan mikir 2 kali kalau ngelihat motor kita pakai kunci tambahan seperti ini gitu. Apalagi kayak Beat nggak ada immobilizer, ini motor gampang banget dicolong. Jadi saya saranin kalian beli kunci tambahan seperti ini. Nah terus satu lagi nih, kecil sepele tapi berguna nih. Kalau Beat itu kan bawaannya cuman hook kecil gitu doang ya. Nah kalian bisa beli hook yang ada kunciannya kayak begini gitu. Jadi setidaknya kalau kalian bawa barang atau bawa apa, ini lebih aman di sini. Nah kalau saya ini biasanya saya cantolin buat dry bag saya masukin ke sini, jadi dia aman gitu, nggak usah pakai tali-tali lagi gitu teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itulah teman-teman ya, yang saya modifikasi dari Honda Beat ini untuk touring. Simple aja sebenarnya, modifikasinya juga nggak terlalu yang gimana-gimana banget. Mesin gimana? Kalau saya sendiri, saya mesin hanya ganti air filter aja, selebihnya full standar, nggak ada yang diubah-ubah gitu. Yang penting kalau saya tetap berpendapat mesin standar adalah yang terbaik, karena durability-nya akan jauh lebih bagus daripada mesin yang sudah dioprek atau dikorek atau di bore up atau dimodifikasi, menurut saya teman-teman ya. Yang penting kalian pakai oli yang bagus aja gitu, pakai oli yang bagus, pakai oli yang yang pelumasannya baik. Dah, kalau menurut saya itu udah cukup kalau mesin ya, nggak usah di apa-apain. Udah, yang penting mesin standar itu kalau buat saya tetap terbaik, pasti akan lebih durable, karena yang bikin langsung pabrikan motornya gitu teman-teman. Oke, semoga bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang mau touring, tetap hati-hati di jalan, stay safe, keep safety driving, keep safety riding. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.